Jika hari ini kita sama seperti Paulus dibawa ke tempat ruang diskusi terbuka untuk mempertanggungjawabkan iman kita, apa yang akan kita katakan? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita sudah masuk pada pelajaran kedua dari seri pelajaran apologetik Areopagus. Dan untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, kami sangat menyarankan Anda untuk mempelajari secara pribadi buku panduan Inverse sebelum ataupun sesudah menonton video ini. Dan ebook Inverse dapat Anda temukan pada link yang ada di deskripsi video ini. Baik, saya sudah bersama dengan Angel, Gary, dan juga Pendeta Andreas. Shalom semuanya. Shalom. Oke, untuk buka diskusi hari ini, Angel boleh pimpin di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu pada hari ini. Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami. Tuhan, mari berkati, berikan roh-Mu agar kami mendapat pengertian yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34, tapi kami akan bacakan ayat 16 sampai 22 saja. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Oke, terima kasih banyak. Jujur ini mungkin adalah hal-hal yang baru ya buat banyakan orang muda yang membahas Paulus di Athena ini dan konsep apologetik ini. Nah, tapi Pak Pendeta boleh ceritakan dulu latar belakang perjalanan Paulus di Athena yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34 ini. Ya, jadi pada dasarnya perjalanan daripada Paulus adalah perjalanan menuju ke Korintus sebenarnya. Tapi perjalanan ini harus melewati satu kota, dan kota itu adalah kota Athena. Maka kota Athena ini didiami oleh banyak sekali orang, karakter, dan juga secara keimanan mereka. Karena kalau kita lihat masuk dalam ayat yang ke-16 bahwa ternyata Paulus melihat banyak banget ini patung-patung dewa-dewa yang memang sebenarnya orang Yunani pun juga seperti itu gitu ya pada dasarnya. Dan melihat bahwa ini kok seperti ini orang-orang Athena ya, banyak patung-patung, dan hatinya pun juga merasa sedih melihat akan hal tersebut. Bahwa ternyata ada maksud tujuannya, dia harus di sana untuk memperkenalkan bahkan membawa akan pekabaran misi ini. Maka daripada itu Paulus berbicara, bahkan dikatakan berbaur kepada orang-orang di sana, ya bukan hanya kepada para filsuf gitu, tapi juga kepada orang-orang yang di pasar sekalipun. Dan mereka pun juga melihat kehadiran daripada Paulus sendiri, dan Paulus mengatakan kepada orang-orang yang mempunyai dewa-dewa ini ya, kepada orang-orang Athena. Maka dia katakan di ayat yang ke-22 ya, dia panggil mereka, dan panggilan itu menarik perhatian bahwa orang-orang Athena ini nyata nggak kenal siapa dewa yang mereka sembah. Ya, mereka nggak kenal. Dan dengan hal seperti inilah bahwa Paulus bisa masuk ke dalamnya. Dan akhirnya karena biasanya orang-orang yang gak kenal siapa dewa yang mereka sembah itu gampang goyang. Ya, maka daripada itu Paulus masuk ke dalam
tingkat rohani dan intelektual mereka, ya, dan makanya Paulus berbicara kepada banyak sekali orang-orang dengan karakter bahkan dengan pemikiran yang sangat-sangat berbeda daripada orang biasanya. Maka daripada itu pengembara-pengembara pun ini dikatakan bahwa karya daripada Paulus, seorang filsuf, ya, bahkan dikatakan di dalam mesbah-mesbah orang Yunani sekalipun mengakui bahwa gak ada satupun makhluk-makhluk ilahi yang di luar pengetahuan itu langsung mereka pahami. Jadi memang berdasarkan mereka hanya mengetahui berdasarkan keturunan-keturunan doang. Jadi mengikuti daripada nenek moyang mereka. Jadi mereka nggak mengerti secara begitu luar biasa tentang apa yang mereka ketahui. Tapi ya inilah maksud daripada perjalanan Paulus untuk menyadarkan mereka bahwa satu-satunya Allah yang patut disembah adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Oke. Jadi tadi pendeta sudah jelaskan bagaimana perjalanan Paulus di Athena dan bagaimana pendekatan Paulus kepada orang-orang di Athena dalam kisah 17 ini membentuk pendekatan teman-teman sendiri ya dalam membagikan iman di konteks masa kini. Ya, dari pelajaran yang kita dapat ya di kisahnya Paulus di Athena, kita bisa mendapat suatu pembekalan lah ya untuk kita menginjil atau mungkin menyatakan kebenaran di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Yang pertama itu adalah kita harus memiliki kesadaran budaya, di mana kita berdiri, kita harus melihat situasinya bagaimana gitu. Aku misalnya Paulus gitu ya, aku di tengah-tengah orang-orang yang menyembah Allah yang gak mereka kenal bahkan. Oke, kita bawa konsep yang seperti ini untuk disampaikan kepada mereka. Dan di sini Paulus terlihat ya menghormati bagaimana mereka. Dia tidak bilang kalian sesat atau bagaimana, enggak, tidak menghancurkan hati mereka, justru membuat mereka penasaran akan dia, dan disitulah jalan jembatan dia untuk masuk menyampaikan kebenaran firman, yaitu Allah sendiri. Dan yang kedua yang bisa kita tahu bahwa jangan lupa untuk menyatakan kebesarannya Tuhan, itu yang paling penting dalam penginjilan, begitu. Iya, kalau kita berkaca apa yang terjadi di zaman Paulus sama zaman sekarang, memang terjadi juga banyak orang-orang yang memiliki rasa penasaran yang tinggi. Contohnya saja di zamannya apalagi Yunani, kalau kita tahu Plato itu memang dia, kalau kita baca sejarahnya, memang dia suka di pasar sekedar untuk bertemu orang-orang asing, cuman untuk menanyakan contoh hal kayak kenapa perahu itu mengapung di atas saya, atau enggak kenapa langit harus berwarna biru, sekedar itu. Jadi memang secara sejarah orang-orang di Athena itu suka sekali untuk berapologetika ya, untuk mengetahui sesuatu, dan ini menjadi hal yang penting apalagi kalau kita bertemu di zaman ini dengan orang-orang yang memiliki rasa penasaran tinggi atau intelektualnya tinggi. Untuk membagikan firman Tuhan itu kita harus jadikan bahwa pekabaran Injil itu adalah personal. Iya, jadi bukan hanya abstrak saja bahwa Tuhan itu adalah Trinitas, dia adalah tiga kesatuan atau satu menjadi tiga. Bukan hanya itu aja, tapi harus dijelaskan bahwa kita memiliki hubungan personal dengan Tuhan. Jadi bukan hanya menyembah aja, tapi bagaimana Tuhan sebagai teman kita, penolong kita di dalam hidup kita. Dan juga kita harus menyampaikan Injil itu dengan berani. Jadi bukan hanya yang ringan-ringan saja, bahwa kita nggak memberitakan tentang pertobatan dan juga pengampunan. Bagaimana hal-hal tersebut itu adalah Injil-Injil yang sulit, itu bukan berarti harus kita hindari. Jadi kayak masih banyak orang Kristen merasa bahwa buku Wahyu itu bukan untuk dibaca, atau buku Kidung Agung itu nggak boleh dibaca. Melainkan semua isi Alkitab itu pasti ada hubungannya untuk memperkuat apologetika kita dan juga iman kita. Amin. Oke, tadi memang harus bold ya. Tadi dari Angel dan Kiri kita harus bold, apa yang harus disampaikan tuh harus berani. Karena Paulus itu akhirnya disebut babbler ya, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris disebut babbler, talking too much gitu ya sama orang-orang. Dua golongan filsafat utama di Athena, ada beberapa yang bilang Paulus tuh babbler, yaitu golongan Epikuros dan Stoa ya, atau Stoik ya pendeta. Dan akhirnya Paulus berbicara pada dua golongan filsafat ini, dan akhirnya ada sifat-sifat Tuhan yang disampaikan kepada orang Athena. Nah, sebenarnya sifat-sifat seperti apa pendeta yang disampaikan oleh Paulus ini sampai dua golongan ini ke-trigger gitu ya. Dan bagaimana pandangan kedua golongan filsafat ini, khususnya Stoikisme,
secara tidak disadari juga sangat mempengaruhi cara berpikir orang muda Kristen pada masa kini. Dan ya karena penyebarannya sangat masif melalui sosial media, di mana tenang ya kan, kita semua anak-anak muda maunya tenang gitu. Jadi itu yang selalu jadi label utama, dan itu akhirnya sangat masif gitu pendeta. Mungkin boleh tanggapan ya. Iya, jadi memang pada dasarnya tadi sudah sampaikan ya, bahwa ternyata orang-orang Yunani ini, orang Athena ini sebenarnya suka belajar sebenarnya. Bukan orang yang masa bodoh sebenarnya, enggak gitu ya. Tapi pentingnya bahwa di Athena itu pun juga ternyata ada beberapa golongan ya, golongan yang terjadi, dan golongan yang ada pun juga mempercayai bahwa dewa-dewa ini tuh bisa menyelamatkan mereka. Ya, jadi karena kepercayaan mereka seperti itu. Maka daripada itu mereka anggap bahwa kesenangan mereka itu adalah hal yang paling tertinggi dari segala hal. Ya, jadi memang beda sekali kalau kita pandang, berarti ini orang Athena ini orang isinya happy terus berarti gitu ya, orang yang suka happy. Tapi pada dasarnya bahwa mereka pun juga ingin minimalisasi gitu ya, minimalkan rasa sakit dan juga ketakutan, karena mereka nggak mau, karena maunya hidupnya happy terus. Tapi pada dasarnya kedua golongan tadi sudah disampaikan bahwa golongan ini punya kekurangan gitu ya, kekurangan yang Paulus trigger mereka. Kalau tadi katakan ada golongan Epikuros, itu mereka tuh percaya bahwa dewa itu tuh jauh dari mereka, memang jaraknya jauh gitu. Tapi sedangkan Paulus katakan enggak, Tuhan itu dekat. Ya, karena Tuhan itu dekat, Tuhan itu personal, Tuhan itu bahkan bisa jadi bapa sahabat kita gitu ya. Maka hal tersebut yang enggak diterima oleh golongan Epikuros, oh ternyata begitu ya gitu ya. Oh gimana dong? Tanya lagi lebih jauh. Ya, dan juga dengan golongan Stoa gitu ya, atau apa tadi bilangnya? Stoik gitu ya. Kalau misalnya golongan Stoa itu kan mereka merasa bahwa kemandirian diri dan pengendalian emosi itu adalah kuncinya. Padahal Paulus kasih tahu bahwa yang menyatakan kepenuhan di dalam Kristus itu bukan karena usaha kita, ya, tapi dikatakan karena semuanya itu adalah hubungannya dengan Yesus sendiri. Mau itu kedamaian lah, mau itu kelimpahan lah, segala macam gitu ya, berlimpah, itu semua dari Yesus. Nah inilah yang men-trigger mereka sampai mereka bahwa oh ternyata dewa-dewa yang mereka sembah itu gak lengkap nyata solusinya gitu loh, gak lengkap solusinya. Maka daripada itu zaman kita pada saat ini juga merupakan hal yang sama. Banyak orang yang mau cari solusinya tuh di luar dari Yesus gitu ya. Apalagi anak-anak zaman pada saat ini. Kalau misalnya bisa cari solusinya ke orang lain, kenapa harus ke Tuhan gitu loh. Kalau misalnya ada ke hobi yang lain, kenapa harus ke Tuhan. Padahal Paulus katakan dalam pelajaran kita bahwa everything yang kita percayai gitu ya, apapun yang kita lakukan semuanya berdasarkan apa yang Tuhan telah kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, makanya dikatakan bahwa apapun yang kita temukan, apapun yang mau kita cari ya, semuanya itu sebenarnya ada dalam Tuhan, gak ada yang lain. Karena kalau kita cari di tempat yang lain itu hanya sementara, temporary. Ya, jadi inilah mengapa pentingnya golongan-golongan ini disadarkan. Begitu juga dengan kita, golongan anak-anak muda. Kalau istilah sekarang Gen Z ya, Gen Z, Gen Alpha juga ya, kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya. Mereka pun juga merupakan hal yang sama karena tidak dibiasakan untuk dikenalkan kepada mereka siapa Tuhan. Kalau mereka dibiasakan, maka mereka akan melihat bahwa oh ternyata nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah lagi pergi ke tempat hiburan ini gitu ya untuk dapatkan kepuasan itu. Ya, karena kepuasan yang sejati itu ya sama seperti wanita yang di sumur ya, merasa haus, ya terus cuma sama Tuhan sebelahnya gitu, nggak jauh-jauh. Jadi mungkin seperti itu. Amin ya, memang ya gitu lah ya. Bahkan kita pun yang udah Kristen sendiri pun, kita yang sudah percaya sama Tuhan pun, kita merasa bahwa kadang-kadang kita mengandalkan diri kita sendiri untuk cari kepuasan itu, cari gimana kita bisa tenang gitu kan. Tapi ternyata itu adalah salah. Kita mungkin harus berbenah ya dari sekarang ya. Dan tadi seperti Paulus ya, banyak pelajaran yang kita bisa pelajari dari pelayanannya di Athena. Dan pelayanannya itu tidak menghasilkan jumlah pertobatan yang besar. Itu cuma ada 3 orang ya, nama 3 orang disebutkan di Alkitab. Dan hanya segelintir lah pokoknya. Mengapa demikian? Dan apa yang bisa kita pelajari tentang menghadapi penolakan itu sendiri? Karena memang mereka jelas-jelas menolak gitu ya.
Misalnya saat ini kita memang di kampus atau di kantor atau mungkin di keluarga kita sendiri gitu. Ya, jadi jangan pernah sedih lah yang pertama ya kalau misalnya ada penolakan. Tapi di sini yang kita lihat bukan Paulusnya ya yang salah gitu ya. Bukan karena tekniknya makanya dia sedikit mendapat penuaian jiwa. Enggak. Penginjilan itu tidak pernah sia-sia. Yang namanya menabur tidak akan sia-sia. Tapi percaya memang mereka ini punya punya hati yang begitu keras. Mereka mengandalkan hikmat manusia yang ada pada mereka. Makanya banyak sekali orang yang menentang. Padahal udah penasaran ya mereka. Oh gini ya, Tuhan itu gini ya. Tapi kembali lagi, mereka berpegang kuat pada hikmatnya mereka, pada pengetahuannya mereka. Sehingga dikatakan di buku pelajaran kita, Ellen G. White mengatakan bahwa orang yang datang dengan hati yang rendah hati, orang yang datang dengan menganggap dirinya tidak bijaksana dan yang lainnya, akan semakin cepat menerima terang kebenaran Tuhan. Tapi yang sebaliknya, kalau misalnya dia datang dengan hati yang keras dan memasang tameng hikmat pribadinya, maka ya terang itu tidak akan sampai ke kedalaman dirinya, begitu. Ya, yang utama itu kan adalah menyampaikan firman Tuhan. Memang sesuai firman Tuhan, banyak benih yang tabur, sedikit yang tertuai. Jadi ya memang yang masuk kerajaan surga itu dikit, nggak banyak. Karena ya sudah disampaikan Injil bahwa dibutuhkan hati yang rendah hati dan juga pikiran yang bijaksana. Jadi jangan discourage gitu ya kalau ditolak ya. Iya. Tetap semangat gitu ya. Semakin Semangat ya. Tetap semangat dan kata Paulus langsung lanjut gas terus ya. Iya, benar. Oke, dan saat ini banyak pelayanan dilakukan untuk kalangan-kalangan tertentu. Misalnya yang secara ekonomi membutuhkan pelayanan untuk orang sakit, mungkin ada juga yang di penjara gitu ya, pelayanan anak-anak. Tapi melalui pelajaran pekan ini khususnya di Insight, kita juga diingatkan untuk menjaga atau untuk juga menjangkau the higher class. Kan Athena itu pasti orang-orang yang high class gitu ya. Benar. Seperti Paulus yaitu orang-orang terpelajar gitu ya. Bagaimana gereja boleh menjadi lebih efektif nih pendeta dalam menjangkau komunitas intelektual dan akademis pada masa kini? Iya, jadi memang pada dasarnya apapun yang kita harus tawarkan kepada orang, mereka harus tahu value-nya apa. Apalagi orang-orang yang berintelektual harus tahu nih value buat saya apa. Iya sih. Ya, karena pada dasarnya kalau orang yang berintelektual harus tahu benefitnya dia apa, ya, maka apa yang bisa dia berikan, kontribusinya apa. Ya, maka begitu juga dengan bagaimana kita menjangkau kalangan yang atas, meskipun nggak semuanya akan bisa kita jangkau. Ya, karena bagaimanapun, ya, sama seperti yang sudah disampaikan kan, mau benih berapapun banyak, ya, ada benih di mana-mana gitu ya, ada yang di tanah subur, ada yang nggak di tanah subur, ya itu kan berdasarkan bagaimana pengalaman kerohanian iman mereka. Maka daripada itu, memang pelayanan ke kalangan atas ini harus jadi satu sarana bagi kita untuk dapat menjangkau. Mereka pun bisa kita pergunakan dalam hal yang baik ya, bukan dengan hal yang buruk. Digunakan untuk dalam pelayanan menjangkau yang lebih luas lagi. Ya, karena dalam pelajaran kita pun juga dikatakan semua orang setara kok. Ya, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang kalangan atas, kalangan bawah, semua sama di mata Tuhan. Maka daripada itu dikatakan bahwa kita itu harus menjangkau mereka karena mereka juga mereka itu juga penting di hadapan Tuhan. Iya. Ya, makanya siapa tahu dikatakan dalam pelajaran kita, Tuhan pun juga menjangkau aja kalangan atas itu pun juga ternyata butuh ya landasan kita yang kuat. Jadi nggak bisa kita asal-asalan jangkau mereka gitu ya dengan gaya semena-mena gitu ya. Maka kalau kita datang ke mereka dengan semena-mena, mereka pun juga semena-mena dengan kita. Ya, Paulus pun juga nggak semena-mena dengan mereka ya kan. Mereka pelan prosesnya, tapi it's okay gitu ya. Bagaimanapun tetap dimenangkan sampai pada proses yang akhir. Jadi tidak ditinggalkan di tengah jalan gitu ya. Tidak ditinggalkan di tengah jalan. Pelajaran kita pun juga tadi menekankan sesuai dengan pertanyaan kita bahwa bagaimana kita pun juga gereja bisa jadi efektif. Nah, libatkanlah gereja di dalam penjangkauan itu. Sekarang ini kan lebih banyak, yuk lihat aja lah, ketua aja lah, diakon lah, diakones gitu ya. Tapi enggak banyak. Nah, itulah penting kita membuat pelatihan-pelatihan di dalam gereja. Udah sedikit kayaknya deh yang buat pelatihan-pelatihan itu. Di luar daripada gereja pun juga sedikit. Tapi ini yang penting. Yang join enggak banyak. Iya, karena kayak contoh ya, ini sedikit contoh apa ya? Sedikit contoh. Kalau kita mau buat pelatihan, ayo kita bersihin gereja. Berapa banyak orang yang datang untuk bersihin gereja?
pada hari Minggu. Mungkin kayaknya sedikit banget gitu, sedikit banget. Kenapa? Karena mereka nggak merasa bahwa itu bagian mereka. Justru ini harus kita buat bahwa ini loh bagian kita, mari kita sama-sama lakukan. Oke, thank you pendeta, dan kita akan lanjutkan slide satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, then open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih Sobat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, kita sudah membahas di sesi satu tadi ya. Dan tapi saya mau tahu nih bagaimana menyampaikan Injil kepada orang-orang yang merasa tidak butuh Injil gitu ya. Dan mungkin apakah ada pengalaman di mana teman-teman sedang tidak butuh Injil gitu ya, sedang merasa tidak butuh Injil tapi tiba-tiba dilakukan orang lain gitu tanpa teman-teman tahu, tiba-tiba dijangkau gitu ya, dijamah gitu ya oleh Injil tersebut. Ya, kalau untuk bagaimana menyampaikan Injil kepada orang yang merasa nggak butuhin Injil, ya mungkin dia nggak butuh kita sampaikan hal-hal berat ya, seperti yang kita bahas tadi. Mungkin kita bisa meniru tekniknya Plato tentang hal-hal yang sederhana aja, kita nanya-nanya. Pertanyaan. Bener, kenapa sih? Kenapa sih ada 7 hari gitu Bener, kenapa sih ada 7 hari? Kenapa sih babi diciptain kalau beberapa orang nggak bisa makan? Jadi memang ketika orang merasa nggak membutuhkan Injil, justru sebenarnya di situ dia membutuhkan Injil. Kalau dari Injil sendiri mungkin bagi kesaksian aja ya Kak. Ada pengalaman di mana saya bertemu dengan satu orang gitu ya, pengen Injil nih awalnya. Jadi pada saat itu satu kampus gitu ya, satu kampus dia seorang yang percaya Tuhan juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu Angel cerita gitu bahwa Tuhan itu benar-benar baik, hanya hal simpel, tidak yang kritis banget gitu. Tuhan itu benar-benar baik loh dalam hidupku, begini. Lalu dia masuk ke pertanyaan, kok bisa ya kamu senang terus dalam hidupmu? Maksudnya kayak wajahmu ceria, terus senyum, gak gampang marah. Loh dulu aku pemarah, aku ceritain gitu. Dan semakin lagi masuk ke dalam jiwanya gitu ya, semakin mencocokkan diri. Di situ penginjilan itu sampai kepadanya. Sebenarnya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu loh. Begini, dijelaskan kebenaran firman Tuhan. Lalu dia seperti apa ya, tergugahlah jiwanya gitu. Dan menerima bahwa penting untuk menerima Injil dalam hidupnya dan penting untuk menerima kebenaran. Apakah sampai di situ? Ya kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan membawa dia lebih jauh untuk mengenal dia dengan benar. Dan ya benar, mengenal Tuhan itu nggak perlu yang seperti harus berdebat gitu ya kan, memperkenalkan Tuhan. Cukup dengan bagaimana kau hidup,
bagaimana engkau memberitakan bahwa dia itu besar dan mulia, maka ya orang-orang akan melihat bahwa itu adalah Tuhan dalam hidupmu gitu. Oke, berarti kayak Paulus juga ya di pasar dia mulai perbincangan dengan orang lain dengan hal-hal simpel dan kita bersyukur pada Tuhan itu bisa jadi pancingan buat mereka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan simpel. Kenapa sih kayak gini menurut kamu? Yang sebenarnya kita juga udah tahu jawabannya pasti ya, dan itu kita bisa masuk dari hal-hal obrolan-obrolan sederhana seperti itu ya. Oke, tadi kalau misalnya kita masuk kepada orang yang emang kayaknya nggak butuh Injil, nah gimana kalau misalnya kita membagikan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya, khususnya di kalangan terpelajar seperti orang-orang Athena yang memiliki pengetahuan dunia itu sangat banyak. Bagaimana, apa tantangannya gitu? Apa tantangannya untuk menginjili orang-orang seperti ini yang pengetahuannya banyak banget, dan bagaimana sebagai orang muda kita boleh menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Iya, kalau mau ditanya tantangannya apa? Banyak ya. Jadi nggak bisa kita Pinter pungkiri. gitu, Iya, bukan pasti pinter, tapi adalah bagaimana kita bisa mengkonekkan trustnya kita ke trustnya mereka. Ya, karena connect to trustnya mereka itu akan lebih gampang masuk gitu ya kalau misalnya kita menangin trust mereka. Ya, karena kalau misal contohnya trust mereka itu adalah bahwa ya buanglah sampah pada tempatnya contohnya. Kita lakukan juga yang sama, maka mereka pun akan melihat oh yaudah sama kok gitu ya. Dan mulailah pelan-pelan dari hal yang kecil gitu kan. Jadi kan sebenarnya kebiasaan yang kecil pun juga bisa bawa mereka pada hal yang luar biasa gitu ya dalam pekerjaan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa sebagai orang muda menghadapi tantangan berikut? Ya tetap based on bagaimana kita memperlengkapi diri kita Belajar ya. dalam belajar. Jadi sebenarnya kan ada peribahasa katakan sedikit belajar ya sedikit pengetahuan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita banyak belajar maka akan banyak pengetahuan yang bisa kita bagikan dari gitu. Iya, dan juga memang tantangan terhadap orang-orang ini karena mereka kalau menurut mereka nggak masuk logika, jadinya mereka bakal skeptis ya, bakal justru meragukan terhadap Injil tersebut. Jadi memang itulah perlunya kita, karena Alkitab ini secara kerangka sudah sangat jelas ya bagaimana dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Itu ya benar yang apa katakan pendeta, kita harus banyak belajar Alkitab untuk memperkuat apologetika kita. Oke, berarti belajar tentang Alkitab dan belajar tentang apa yang mereka yakini ya. Trustnya mereka apa, kita sambungin. Apa yang bisa kita kulik, apa yang bisa kita bagikan, sehingga itu boleh menjadi bagian mereka, Injil itu boleh menjadi bagian mereka. Oke, dan mungkin boleh nggak kasih contoh atau kesaksian yang mengenai satu orang di dalam hidup Anda yang paling mencerminkan cara membagikan Injil dengan cara yang menarik dan meyakinkan. Mungkin kalaupun bukan orang, tokoh, atau mungkin seorang di Alkitab juga nggak apa-apa. Dan apa yang teman-teman pelajari dari mereka ini? Kalau dari Injil sendiri yang terfikir gitu ya, menginspirasi itu Yesus Kristus sih. Terbayang dengan Yesus yang bertemu dengan seorang gadis di sumurnya Yakub ya kalau nggak salah ya. Tuh, bagaimana dia bisa memuaskan dirinya. Bisa bayangkan perempuan seperti dia pasti banyak dikecewakan, terus banyak nggak percaya dengan orang-orang lain, apalagi yang beda budaya dengan dia. Tapi Yesus tuh keren banget gitu, bisa meyakinkan semua orang, dan satu kata yang keluar dari dia itu powerful banget, nggak ada yang nggak powerful. Dan Yesus itu udah jadi model yang baik gitu untuk kita contoh dalam penginjilan gitu sih kalau Injil. Iya, memang pada dasarnya kalau tadi contohnya Dr. Yesus ya, udah paling tertinggi kalau hire udah hire banget gitu ya. Tapi ya kalau mau lihat pada dasar semua penginjil, semua pelayan Yesus, trik-triknya sebenarnya sama aja. Bisa cara-caranya mereka sama. Tapi memang apa yang aku pelajari gitu ya, sebagai pendeta juga pelajari, bahwa pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Itu sebenarnya paling sulit sebenarnya. Karena belum tentu apa yang mereka rasakan kita tahu. Kita bisa rasakan, karena bisa saja dengan adanya kesenjangan sosial itu akhirnya kita rasa bahwa mereka juga kita bisa ngerasain kok, padahal enggak kita rasakan gitu. Jadi memang pentingnya kita bisa merasakan benar-benar kita turun langsung ya, bukan hanya by
phone doang gitu ya, tapi memang terjun langsung untuk melihat sama seperti apa yang Paulus lakukan pada saat itu. Ya, jadi Paulus pun juga kan gak hanya bertanya saja gitu, tapi dia juga melihat sampai ke dalam bagaimana keadaan orang gitu. Jadi memang pelajaran ini ya, yang dapat kita pelajari adalah bagaimana sih kita bisa peka. Ini dia maksudnya. Bagaimana sih kita peka sama lingkungan kita? Karena kalau kita peka, maka kita pun juga bisa jangkau orang-orang yang mau kita jangkau. Amin. Baik, kita sudah sampai pada penghujung diskusi episode kedua ini. Silakan masing-masing panelis memberikan satu closing statement. Ya, seberapa banyak hal yang kita alami, seberapa banyak hal yang kita lewati, ingatlah bahwa Tuhan pun juga melewati hal yang sama. Begitu juga dengan kita, tetap percaya, tetap lakukan, maka Tuhan akan melakukan sisanya dalam kehidupan kita. Amin. Sebuah pengingat bagi kita, setiap apa yang kita tabur tidak akan sia-sia. Apapun Injil yang kau sampaikan, even pada saat itu orang itu belum percaya Tuhan akan bekerja terus dalam hidupnya karena Tuhan mengasihinya. Amin. Ya, jangan berpikir kita harus menarik banyak jiwa. Memang perlu banyak jiwa ditarik, tapi ingatlah bahwa kualitas yang diperlukan bukan hanya kuantitas saja. Amin. Baik, untuk menutup rangkaian diskusi kita, boleh Gary berdoa. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami sehingga kami pada hari ini bisa membahas terkait penginjilan Paulus di Athena. Kiranya dengan apa yang kami bahas bisa kami terapkan dalam kehidupan kami dalam menginjil juga Bapa. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelis dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung di episode 2 kali ini. Demikianlah diskusi kita, sampai bertemu pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse! Bye!